Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis obat secara kromatografi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok dari kelompok 7. Ada Dwi Astiana Suri, Hesti Jannati, Ica Sitorus, saya sendiri Nurul Nada, Rendra Ade Navandinur, dan Sulisti. Kromatografi. Definisi dan prinsip KLT. Kromatografi lapis tipis merupakan metode pemisahan fisika kimia, yaitu memisahkan lapisan yang terdiri atas bahan berbutir-butir atau fase diam, ditempatkan pada penyangga berupa plat gelas, logam, atau lapisan yang cocok. Sedangkan, campuran yang akan dipisah berupa larutan ditotolkan berupa bercak atau pita pada saat di awal. Setelah plat atau lapisan ditaruh dalam bejana tertutup rapat yang berisi larutan pengembang yang cocok atau fase gerak, pemisahan terjadi selama perambatan kapiler atau pengembangan. Lalu selanjutnya, senyawa yang tidak berwarna harus ditampakkan atau didetek. Untuk campuran yang tidak diketahui, lapisan pemisah dan sistem larutan pengembang harus dipilih dengan tepat karena keduanya bekerja sama untuk mencapai pemisahan. Memilih kondisi kerja yang optimum juga sangat penting, meliputi sifat pengembangan, atmosfer bejana, dan lain-lain. Untuk memperoleh hasil yang dapat dibandingkan pada KLT, beberapa kondisi harus diperhatikan. Pemisahan lebih baik dengan mengubah fase gerak atau pelarutnya dan fase diam atau penjerapnya. Teknik kerjanya 1. Atmosfer bejana, penjenuhan dan suhu. Yang kedua, jenis pengembangan, dan 3, kondisi awal. Diagram 3 perubah yang menentukan pengaruh pemisah KLT. Puncak piramid ini melambangkan campuran cuplikan dari. Yang kedua, kondisi baku. Yang pertama ada fase diam atau lapisan penjerap. Bila dilihat dari sinar jatuh dan sinar lewat, lapisan yang kering mempunyai wajah yang seragam dan membentuk ikatan yang baik dengan penyangga. Panjang lapisan tersebut 200 mm dengan lebar 200 atau 100 mm. Untuk analisis, tebalnya kira-kira 0,1 hingga 0,3 mm. Namun biasanya dipakai 0,2 mm. Sebelum digunakan, lapisan disimpan dalam lingkungan yang tidak lembab dan bebas dari uap laboratorium. Penjerap yang umum adalah silika gel, aluminium oksida, kisel gur, selulosa dan turunannya, poliamida, dan lain-lain. Yang banyak digunakan adalah silika gel karena memiliki perbedaan dalam efek pemisahan yang tergantung pada cara pembuatannya, sehingga silika gel G merek menurut spesifikasi STAL tahun 1958 telah diterima sebagai bahan standar. Untuk aluminium oksida digunakan untuk memisahkan minyak lemak. Dilakukan di plat kering kisel gur G yang telah berlapis. Pengeringan dilakukan 110 derajat Celcius selama menit. Ini contoh plat pralapis niaga, biasa digunakan untuk praktikum di kampus-kampus karena lebih mudah dan praktis. Plat ini merupakan plat siap pakai yang paling banyak tersedia di pasaran. Biasanya pengikat khusus harus ditambahkan ke dalam lapisan agar lapisan mantap pada pengiriman. Hal ini pula yang menyebabkan efek pemisahan dapat berbeda-beda. Jika pengiriman terlalu lama, maka bercak menjadi lebih berbaur dan pemisahan menjadi jelek. Yang B ada fase gerak atau pelarut pengembang. Fase gerak adalah medium angkut yang terdiri atas satu atau beberapa pelarut. Bergerak dalam fase diam, yaitu suatu lapisan berpori, karena ada gaya kapiler. Yang digunakan hanyalah pelarut bertingkat, mutu analitik, dan bila diperlukan sistem pelarut multikomponen ini harus berupa suatu campuran sesederhana mungkin yang terdiri atas maksimum 3 komponen, yang angka banding campurannya dinyatakan dalam volume sehingga memiliki total 100. Selanjutnya deret elutrofi, efek elusi naik mulai dari atas ke bawah. Pelarut pengembangnya dapat kita lihat di tabel.
Selanjutnya, prinsip kromatografi. Hidrokarbon jenuh terjerap sedikit atau tidak sama sekali. Karena itu, ia bergerak paling cepat. Penjerapan hidrokarbon tidak jenuh meningkat dengan meningkatnya jumlah ikatan rangkap dan ikatan rangkap terkonjugasi. Oleh karena itu, untuk pemisahan harus menggunakan suatu penjerap yang aktif dan pelarut pengembang yang kurang polar. Kemungkinan lain ialah pembalikan fase. Dalam hal ini, fase diam dibakam dengan suatu lipida dan sebagai fase gerak yang digunakan pelarut hidrofolik. Bila gugus fungsi dimasukkan ke dalam suatu hidrokarbon, afinitas jerak naik menurut ukuran berikut. Jadi, pemisahan terjadi menurut kepolaran senyawa, asam organik, dan basa kuat dapat dikromatografi dalam bentuk turunannya yang kurang polar atau dengan pelarut pengembang asam atau basa. Selanjutnya C. Bejana pemisahan penjenuhan aras pengisian. Bejana harus dapat menampung pelat 200 x 200 mm dan harus tertutup rapat. Untuk kromatografi dalam bejana yang jenuh, secari kertas saring bersih yang lebarnya 18-20 cm dan panjangnya 45 cm ditaruh pada dinding sebelah dalam bejana berbentuk U dan dibasahi dengan pelarut pengembang. D. Awal dan jumlah cuplikan. Bercak atau pita ditotolkan pada jarak 15 mm dari tepi bawah lapisan bercak lainnya dan jarak antar bercak paling tepi sampai kurang-kurangnya 10 mm. Biasanya ditotolkan 1-10 mikroliter, satu larutan cuplikan 0,1-1%. Untuk menotolkan, disarankan agar menggunakan mikropipet berujung runcing, khususnya berskala 1 mikroliter, dan bervolume 10 mikroliter. Jika cuplikan ditotolkan berupa garis dengan panjang 1,5 cm, hasil pemisahan lebih baik. Untuk tujuan ini, larutan cuplikan digariskan berdampingan dengan menggunakan pipet kapiler yang sudah dikalibrasi menggunakan lapisan. E. Pengembangan. Pengembangan adalah proses pemisahan campuran cuplikan akibat pelarut pengembang yang merambat naik ke dalam lapisan. Dalam pengembangan terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama pengembangan sederhana, yaitu perambatan satu kali sepanjang 10 cm ke atas. Kemudian ada pengembangan ganda, yaitu perambatan 2 kali sepanjang 10 cm ke atas secara berturut-turut. Kemudian ada pengembangan landaian, yaitu 2 pengembang dengan daya elusi yang berlainan yang digunakan untuk pengembangan dengan jarak yang berbeda. Kemudian larutan pembanding atau campuran uji pembanding. Campuran ini terdiri atas 1-5 senyawa yang diketahui dengan konsentrasi yang telah diketahui pula. Bila mungkin, senyawa pembanding ini sama dengan senyawa yang terdapat dalam larutan cuplikan. Boleh juga senyawa lain yang berbeda yang mempunyai sifat rambat yang serupa dengan senyawa cuplikan. Perbandingan ukuran bercak memberikan tambahan informasi yang berharga. Campuran alkaloid yang terdiri dalam candu Turki dapat digunakan sebagai contoh. Biasanya angka banding, contohnya seperti morfina, narkotina, papaverina, tebina, ialah 2:1 atau 0,2:0,2, dan karena itu larutan pembanding mempunyai susunan demikian. Jika mungkin harus digunakan pelarut yang sama untuk membuat larutan pembanding dan larutan cuplikan. Kemudian larutan cuplikan atau pembuatannya dari bentuk obat. Hal yang harus dilakukan dalam pembuatan larutan cuplikan yang pertama, yaitu membuat larutan cuplikan harus secepat dan sesederhana mungkin, karena itu adalah penting. Waktu yang digunakan tidak boleh melebihi waktu kromatografi. Angka banding kuantitatif komponen obat yang telah diteliti dalam sediaan obat dan dalam larutan cuplikan harus sama.
Kemudian jumlah obat yang diserbuk kemudian ditimbang sedikit demi sedikit, yaitu antara 0,1 dan 1 gram. Jika mungkin maserasi, sederhana harus dapat dilakukan dengan memakai pelarut dengan jumlah yang minimum, yaitu 0,5 sampai 5 mili saja. Jika komponen obat yang telah diteliti dapat disublimasi dan disuling, metode TAS adalah metode pilihan untuk pemisahan dan penotolan cepat. H. Deteksi senyawa yang dipisah. Deteksi paling sederhana jika senyawa menunjukkan penyerapan di daerah UV gelombang pendek. Jika senyawa dapat dieksitasi ke fluoresensi, radiasi UV gelombang pendek dan atau gelombang panjang. Jika keduanya tidak dapat dideteksi, harus dicoba dengan beberapa reaksi kimia. Yang pertama pada pemanasan bila perlu dipanaskan. Lampu UV untuk dieksitasi fluoresensi adalah lampu dengan panjang gelombang kira-kira 365 nanometer. Disarankan untuk menggunakan lampu uap raksa dengan bola kaca hitam dan perat penguat. Contoh lampu sinar UV. Yang di kiri itu lampu UV gelombang panjang dengan jarak 365 nanometer. Yang kanan lampu UV gelombang pendek dengan jarak 254 nanometer. Catatan. Yang pertama, pembakar tekanan tinggi memerlukan waktu pemanasan 2-5 menit sebelum kekuatan penuh tercapai, menjadi nisbi panas dan hanya menyala setelah didinginkan. Topeng pengaman harus dipakai sebagai pelindung terhadap bahaya ledakan. Yang kedua, filter untuk daerah gelombang pendek usang nisbi cepat sehingga transmitans radiasi akan sangat menurun jika filter sering digunakan. Suatu sudut kecil yang gelap atau suatu ruang kecil yang ditutup dengan tirai hitam merupakan tempat yang baik untuk melakukan pemeriksaan. Suatu kotak karton bergelombang yang bagian dalamnya dicat hitam kira-kira 30 x 35 x 45 cm dan di dalamnya ditempatkan lampu UV yang sesuai. Juga membantu kotak ditaruh demikian rupa sehingga tutup mengarah ke depan, bukan ke atas seperti biasanya. Deteksi dengan menggunakan reaksi semprot. Deteksi dengan menggunakan reaksi semprot harus mencapai pelekat KLT dalam bentuk berupa tetesan yang halus dan bukan sebagai semprotan kasar. Jenis penyemprot 3 bagian yang mudah digunakan, lebih menguntungkan dan lebih murah karena itu disarankan untuk digunakan, seperti pada gambar di bawah ini. Penyemprot bekerja di depan pelat KLT, wadah aerosol tekanan terlihat hitam. Larutan reaksi terdapat dalam wadah yang dicopot di sebelah kiri. Metode deteksi biologi, yaitu metode yang digunakan untuk mendeteksi senyawa yang mempunyai aktivitas fisiologi tertentu, digunakan prosedur uji biologi yang meliputi deteksi langsung pada pelat KLT dan pengerokan bercak kromatogram diikuti pengalihan ke teknik deteksi biologi. Penilaian dan dokumentasi kromatogram. Angka RF pada KLT, jarak pengembangan senyawa pada kromatogram dapat dinyatakan dengan angka RF atau HRF. Dengan rumus RF, jarak titik pusat bercak dari titik awal dibagi jarak garis depan dari titik awal. Angka RF berjarak antara 0,00 dan 1,00. Hanya dapat ditentukan 2 desimal. HRF dikalikan faktor 100 atau F menghasilkan nilai berjarak 0 sampai 100. Jika dipilih 10 cm sebagai jarak pengembangan, maka jarak lambat suatu senyawa atau titik awal sampai pusat bercak dalam cm kali 10 menghasilkan angka HRF. Selanjutnya, penilaian visual. Pada penilaian visual suatu kromatogram, hal berikut harus diamati. Yang A, jarak pengembangan komponen larutan cuplikan dibandingkan dengan jarak pengembangan larutan pembanding. Yang B,
beberapa sifat, misalnya fluoresensi atau pemadaman fluoresensi, dan terutama warna hasil reaksi warna. Yang C, pembanding luas bercak memberikan informasi mengenai angka banding kuantitatif. Tetapi harus diingat bahwa perluasan bercak bertambah mulai dari garis awal sampai garis depan. Dokumentasi. Adapun beberapa metode dokumentasi, namun yang paling sederhana ialah rekam langsung pada kertas rekam. Sablon serbaguna yang terdapat pada gambar di samping yang diletakkan seperti jembatan di atas plat KLT sangatlah membantu pada pengalihan kromatogram yang disemprot dengan asam sulfat. Selanjutnya saya akan membahas hasil KLT ekstrak kulit kacang. Lapisan atau fase diam yang digunakan adalah silika gel GF254 dengan ukuran plat 6 x 1 cm. Kemudian pengembang atau fase gerak yang digunakan adalah pelarut N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 3:7. Lalu larutan cuplikan yang digunakan adalah ekstrak kental kulit kacang. Pada KLT kali ini dilakukan dengan deteksi UV gelombang pendek dan UV gelombang panjang, serta dilakukan dengan penyemprotan reaksi kimia secara spesifik, sehingga dihasilkan 6 senyawa yang terdeteksi. Selanjutnya dapat kita lihat, ini adalah dokumentasi hasil KLT ekstrak kulit kacang. Pada kolom pertama, itu saat penyinaran di bawah sinar UV 254 nanometer. Kemudian kolom kedua, penyinaran di bawah UV 365 nanometer. Kemudian yang ketiga, itu adalah dokumentasi hasil KLT setelah dilakukan penyemprotan reaksi kimia secara spesifik. Kemudian ada beberapa reaksi yang harus dipanaskan terlebih dahulu. Lalu yang kolom keempat adalah setelah disemprotkan dengan reaksi spesifik, disinari kembali dengan sinar UV 365 nanometer. Kemudian kita bahas secara rinci. Pada plat yang pertama, terkandung senyawa alkaloid setelah disemprotkan dengan reaksi Dragendorf yang jarak pengembangnya 3,2 cm. Lalu kita hitung RF-nya 3,2 cm dibagi 5 cm sama dengan 0,64. Kemudian kita hitung kembali HRF-nya 0,64 dikali 100 sama dengan 64. Kemudian pada plat yang kedua, terkandung senyawa flavonoid setelah disemprotkan dengan reaksi sitroborat dengan jarak pengembang 3,2 cm. Lalu hitung kembali RF dan HRF-nya. Lalu pada plat ketiga, terkandung senyawa quinon setelah disemprotkan dengan reaksi KOH. Nah, di sini bercak yang ditimbulkan ada 2 bercak dengan jarak pengembang yang pertama 3,2 cm dan yang kedua 3,5 cm. Kemudian pada plat keempat, terkandung senyawa tanin setelah disemprotkan dengan reaksi FeCl3. Bisa dilihat pada plat terdapat 2 bercak yang terlihat dengan jarak pengembang yang pertama 3,2 cm dan yang kedua 3,6 cm. Kemudian pada plat kelima terkandung senyawa steroid atau triterpenoid setelah disemprotkan dengan reaksi Lieberman-Burchard. Di sini memang pada gambar
platnya tidak terlalu kelihatan, tapi sebenarnya kalau kita zoom itu ada bercak kuningnya sedikit dengan jarak pengembang 3 cm. Kemudian kita hitung RF dan HRF-nya seperti sebelumnya. Kemudian plat ke-6 atau plat terakhir terkandung senyawa terpenoid setelah disemprotkan dengan reaksi H2SO4 atau asam sulfat. Pada plat terlihat ada 3 bercak yang nampak dengan jarak pengembang yang pertama 3,1 cm, yang kedua 3,5 cm, dan yang terakhir 3,9 cm. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.